Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita lanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, Mr. Awal akan menanyakan dulu keadaannya. Bagaimana keadaannya semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Semoga Ananda sehat ya. Keluarga kita juga sehat semuanya. Kita bisa belajar dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, kita akan berdoa supaya pembelajaran ini mendapatkan keberkahan. Dan anak-anakku sekalian bisa juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhlaknya semakin baik ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ananda memimpin doa yaitu Ataya Amirni. Silakan Ataya Amirni memimpin doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Mr. Awal akan mengecek kehadirannya dan mengecek jaringannya juga. Bagaimana suaranya Mr. Awal, terdengar dengan baik, jelas? Iya, Mister, jelas. Berarti jaringannya sudah bagus ya. Mr. Awal mengabsen dulu ya. Oke, pertama Ananda Andi Amira Alia, ada? Hadir, Mister. Oke, alhamdulillah ya, hampir semuanya hadir. Ada beberapa yang tidak hadir dan mungkin jaringannya ya bermasalah sehingga mungkin tidak sempat hadir saat ini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, Mr. Awal akan memberikan motivasi dengan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang Ananda bacakan ya, Ananda pahmi. Silakan Ananda pahmi dibaca surah Yusuf ayat 111 sebagai motivasi kita belajar tentang kisah Nabi. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Alhamdulillah, Fahmi tadi sudah membaca ya surah kita belajar kisah Nabi yaitu laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi kita ini manusia yang memiliki akal, kita harus senantiasa semangat membaca kisah-kisah Nabi karena di situ banyak pelajaran yang berharga yang Allah berikan, sehingga Allah jelaskan di surah Yusuf ayat 111 yang menjelaskan bahwa di situ ada keteladanan yang harus kita pelajari bagi orang-orang yang berakal. Oke, selanjutnya Mr. Awal menyampaikan pelajaran yang lalu ya. Pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Sewa menyewa. Sewa menyewa. Jadi kita sudah belajar tentang sewa menyewa ya. Yang dimana sewa menyewa itu unsurnya saling tolong menolong. Sekarang kita belajar tentang kisah Nabi yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Sudah pernah ya melihat kisahnya Nabi Yunus? Anda pernah melihat kisahnya Nabi Yunus? Saya Mister. Ya, sudah pernah Ahmad Haris? Pernah Mister. Oke. Pernah, Mister. Alhamdulillah. Selanjutnya Andi Amira. Coba ceritakan kisahnya Nabi Yunus. Apa yang terjadi pada kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah di pemukiman kaum Binawa. Kaum Binawa sangat suka berbuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam seperti berjudi, berbuat curang, dan menyembah berhala. Tapi saking keras kepalanya kaum Binawa, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi dari pemukiman kaum Binawa. Oke, makasih Ananda Alia Mira ya.
Jadi Ali Amira sudah menjelaskan tentang kisahnya Nabi Yunus yang nanti pada akhirnya akan ditelang oleh apa? Ikan paus. Paus. Akan ditelang oleh keluarga. Oke, untuk lebih lanjutnya ya, Mr. Awan akan bagi kelompoknya ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok keempatnya sesuai ini breakout room. Di sini sudah ada nama kelompoknya ya, kelompok 1. Oke, ketuanya itu adalah Ananda Naura Padilla ya, ketua kelompok 1. Ketua kelompok 2 Ananda Siti Farhana. Kelompok 3 Ataya Amirni. Kelompok 4 Ananda Amira Alia. Oke ya. Jadi itu nama kelompok K. Hari ini Mr. Awal juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, silakan Anda menyimak tujuan pembelajaran hari ini. Apa nasihatnya yang ada di slide ini? Apa nasihat yang ada di slide ini? Manjada wajadah. Apa artinya? Wajada wajada, barang siapa yang bersungguh berhasil. Bersungguh pasti akan Oke, berhasil. jadi Anda ketika bersungguh-sungguh belajar, insya Allah Anda akan berhasil nanti di kelas 6 ya. Lulus dengan terbaik. Mudah-mudahan ini semuanya tercapai. Oke, ada beberapa yang kita pelajari ya, ini temannya. Nah, kita akan belajar kisah Nabi Yunus alaihissalam hari ini. Nah, selanjutnya kompetensi dasarnya silakan Anda perhatikan. Ini ada 4-nya, KI 1 sampai KI 4-nya yang materi yang kita akan pelajari. Oke, selanjutnya indikatornya ya. Nah, indikator ini materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Ada KI 1-nya sampai KI 4-nya ya. Silakan diperhatikan indikator yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya tujuan. Nah, ini ada 7 tujuannya ya yang kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana semuanya di pembelajaran kali ini. Ada 7, silakan Anda perhatikan dan menyimak dari tujuan pembelajaran yang ini. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran hari ini Mr. Awal menggunakan model saintifik ya. Ada 5. Ananda akan mengamati. Setelah itu Ananda akan menanyakan. Yang ketiga mencoba ya atau eksplorasi. Ananda akan berdiskusi sebentar ya. Keempat menalar. Nah, menalar itu membuat rumusan hasil diskusi. Kelima mengkomunikasikan, menyampaikan hasil diskusi dan mengerjakan sebentar LKPD. Oke, kegiatan pertama yaitu mengamati. Nah, silakan Ananda mengamati kisahnya Nabi Yunus ya. Ini Nabi Yunus. Ada 3 sebutannya, Yunus bin Matta, Sunnun, dan Yunan. Nabi Yunus nanti diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum Binawa. Kaum Binawa ini menyembah berhala, yaitu nama berhalanya Ustah, dan dia juga melakukan keburukan itu berjudi curang. Dan dia nanti akan ditimpa angin topan dan petir sebagai musibah ya yang menimpanya karena dia tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaum Binawa karena tidak ada yang mengikuti perintahnya. Tidak ada yang mengikuti perintahnya Nabi Yunus. Akhirnya dia meninggalkan, pergi dan terjadi naik kapal dan terjadi badai. Akhirnya loncat, ditelan oleh ikan paus, lalu membaca doanya. Kita sama-sama membaca doanya Nabi Yunus. Abata. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah ya. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang solim. Nah, ini doanya Nabi Yunus. Ananda harus hafalkan ya. Ananda harus rutinkan membaca karena kalau kita membaca doanya Nabi Yunus, insya Allah kita akan diberi kemudahan. Seperti Nabi Yunus selalu diberi kemudahan. Nah, jadi silakan Ananda hafalkan doanya Nabi Yunus. Nah, ini keteladanannya. Silakan Ananda menyimak keteladanannya. Ada beberapa keteladanan yang kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan mengamati video ya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi silakan disimak ya, kelompok pertama nanti dia akan menyimak perjalanannya Nabi Yunus sebelum naik ke kapal. Nah, ini kelompok 1 tugasnya, silakan diamati. Kelompok 2 Nabi Yunus peristiwa Nabi Yunus saat berada di kapal dan ditelan oleh ikan paus. Kelompok 3 setelah Nabi Yunus terlepas dari ikan paus dan kembali kepada kaumnya. Kelompok 4 dia menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan Anda simak dengan baik video ini ya. Silakan Anda amati, setelah itu kita berdiskusi. Apa itu? Tuhan kami, Engkaulah pelindung kami, berkatilah kami.
Wahai Ustaz, Engkaulah Tuhan kami. Astagfirullah, sudah sejauh ini kesesatan mereka ya Allah. Mereka menyembah berhala, padahal tidak ada yang patut disembah selain Allah. Aku harus segera mengajak mereka untuk bertaubat. Tapi, apakah mereka mau mendengarkan perkataanku? Aku ini kan bukan penduduk Ninawa. Allah sudah memerintahkan. Apa maksudmu? Lalu, siapa kau sebenarnya? Aku Yunus bin Matta, seorang nabi utusan Allah. Kalau boleh tahu, siapa yang kalian sembah? Kau pasti orang baru di sini. Nah, ini Yunus Dia ya, adalah Ustaz Tuhan kami. Tuhan, apakah dia sangat berkuasa? Tentu saja Ustaz sangat berkuasa. Ustaz bisa mendatangkan rezeki pada kami, yang menyelamatkan kota kami selama bertahun-tahun dari kekeringan dan juga. Apakah dia bisa bicara? Namun Nabi Yunus tetap Berbicara? Tentu saja tidak. Kau ini pasti gila. Mana bisa Ustaz berbicara? Apakah dia bisa melihat dan mendengar? Kalau bicara saja tidak bisa, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kalian dan memberi kalian rezeki? Hei, kau jangan menghina Ustaz ya. Dia adalah Tuhan kami. Tahu? Ya, dia adalah Tuhan kami. Kau jangan menghina. Sabar, sabar. Jangan marah dulu. Maukah kalian aku tunjukkan Tuhan yang sebenarnya? Tuhan yang sebenarnya? Mana ada Tuhan selain Ustaz? Mana ada Tuhan selain Ustaz? Orang itu pasti sudah gila ya. Tuhan alam semesta yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang memberikan rezeki dan pelindung semua makhluk. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Oke ya, Ananda sudah tadi melihat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Oke, selanjutnya kita akan diskusi. Mr. Awal kasih waktu sekitar 5-7 menit ya. Oke. Terawal buka dulu ya diskusinya. Oke, silakan Anda masuk diskusinya sesuai dengan kelompoknya yang Mr. Awal sudah sebutkan. Oke, alhamdulillah saat ini Ananda sudah mendiskusikan, yaitu merumuskan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Kelompok itu tugasnya menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Apa keteladanannya nanti Ananda kaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan. Andi Amira Alia berdiskusi sama teman-teman tak. Setelah itu nanti hasil diskusinya disampaikan sama teman-temannya. Andi Amira sudah tahu tugasnya? Oke. Ya, Mister. Oke, Mr. Raul sudah mengecek semua ya. Kita akan mendengarkan hasil diskusinya semuanya. Alhamdulillah setelah Ananda berdiskusi di breakout room, sekarang kita akan menampilkan hasil diskusinya semua kelompok. Oke, alhamdulillah setelah Ananda berdiskusi ya, Ananda menalarkan, merumuskan hasil diskusinya. Sekarang kita akan mengkomunikasikan masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita sekarang lanjut ya. Kelompok 1 dulu. Siapa ketua kelompoknya tadi? Kelompok 1? Siapa ketua kelompoknya? Kelompok 1? Naura, Miss. Oke, Andi Naura. Oke, kita Mr. Awal sebesar dulu. Silakan Andi Naura menjelaskan perjalanannya Nabi Yunus sebelum naik ke kapal. Silakan Naura, aktifkan kamera mic-nya. Nabi Yunus berdakwah di kaum Ninawa. Kaum Ninawa itu selalu berbuat yang dilarang umat Islam, seperti menjudi, berbuat curang, dan menyembah berhala. Dan kaum Ninawa, dan karena kaum Ninawa tidak mau mendengarkan Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pergi dari kaum Ninawa, dan Nabi Yunus memberi waktu selama 3 hari kepada kaum Ninawa untuk bertaubat. Kelompok 4. Apa kelompok 4 tadi ketua kelasnya? Kelompoknya siapa? Saya, Nasya, Andi Amira. Oke, Andi Amira. Oke, kita lihat tanya Andi Amira. Silakan Andi Amira. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Yang kedua, sabar, pasrah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bertaubat, menyadari kesalahan yang telah kita perbuat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah ya. Pemaparannya kelompok 4 luar biasa juga. Ada 3 keteladanan yang kita
ambil dari kisah tersebut. Dan Mr. Awal beri juga nilai 100 ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, terakhir Mr. Awal mau menanyakan. Saya mau tanya ya, boleh menjawab siapa saja. Ini nilai tambahan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya? Nah, silakan Nora Fadila. Apa yang menyebabkan Nabi Karena Yunus kaum meninggalkan Binawa, kaumnya? karena kaum Binawa tidak mau mendengar nasihat Nabi Yunus. Oke, karena kaum Binawa tidak mendengarkan Nabi Yunus alaihissalam. Oke, kita akan mengerjakan LKPD ya. Jadi silakan Ananda memperhatikan. Mr. Awal akan share linknya LKPD-nya. Rudi, silakan dibagikan linknya Mr. Rudi LKPD-nya. Mr. Awal sudah kirim. Ananda kerjakan. Mr. Awal kasih waktu sekitar kurang lebih 7 menit ya. Alhamdulillah Ananda sudah semua mengerjakan LKPD-nya ya sebagai latihan tadi dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Oke, selanjutnya kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup ini kita akan menyimpulkan materi. Mr. Awal beri kesempatan kepada Ananda untuk tambahan nilai. Ananda, Siti Aisyah Farhana, ada Siti Aisyah Farhana? Ya, Mister. Nah, silakan menyimpulkan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yunus? Silakan disimpulkan. Kita tidak boleh berputus asa dalam melewati cobaan. Oke, kita tidak boleh berputus asa ya dalam menghadapi berbagai cobaan. Oke, luar biasa ya. Mr. Awal beri tambahan nilai Aisyah Farhana. Oke, selanjutnya Akmal. Akmal, apa kesimpulannya Akmal kita pelajari kisah Nabi Yunus alaihissalam? Kita harus bersabar dalam mengalami musibah atau masalah. Oke, luar biasa ya. Jadi kita harus sabar saat mendapatkan musibah sebagaimana Nabi Yunus tadi ya mendapat. Selanjutnya sudah tadi ya kegiatan penutup kita akan mengerjakan tes formatif. Nah, jadi ini Mr. Awal akan mengambil nilainya ya. Silakan dibaca baik-baik ya. Ini lagi dikerja Mr. Awal kasih waktu 10 menit. Oke, silakan ya, itu sudah ada tes formatifnya, silakan dikerja. Jadi silakan dikerjakan tes formatifnya. Ini Mr. Awal akan mengambil nilainya. Oke, Ananda sudah mendapatkan, Mr. Awal kasih waktu sekitar 10 menit. Sudah dibuka Al-Ghifari? Nah, ini akan menjadi nilainya ya. Sudah. Oke, alhamdulillah ya, Ananda sudah mengerjakan tes formatifnya. Selanjutnya, materi yang kita akan pelajari adalah kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Mr. Awal kasih tugas ya. Tugasnya itu silakan Ananda membaca buku paketnya kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Atau Ananda mencari di buku lain. Atau Ananda cari di YouTube kisahnya Nabi Zakaria dan Yahya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar Nabi Zakaria dan Yahya. Oke, setelah itu refleksi diri ya. Oke, Mr. Awal mau tanya-tanya dulu. Siti Aisyah Farhana. Refleksi diri, bagaimana tanggapannya Siti Farhana? Apakah materi yang diberikan mudah dipahami dan sesuai dengan harapannya Siti Aisyah Farhana? Iya, bisa dipahami. Oke, alhamdulillah. Sebagai refleksi diri, Siti Aisyah Farhana bisa memahami materi yang dipelajari. Oke, selanjutnya Mr. Awal mau tanya Ghifari. Awal mau tanya Ghifari. Ya, Mister. Apakah media sesuai dan mempermudah Ananda memahami materi? Apa, Mister? Apakah media yang Mr. Awal gunakan gambar dan video? Apakah Ananda bisa memahami materi dari kisah Nabi tersebut? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ternyata dengan media tadi, media gambar sama video ya, Al-Ghifari bisa memahami materi yang dipelajari. Oke, selanjutnya kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Abata. Sama-sama. Subhanaka Astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih ya, terima kasih Ananda hari ini sudah belajar sehat semuanya. Assalamualaikum.